Kita coba bahas hubungan antara kebijakan fiskal dan private investment atau investasi swasta. Saya ulang lagi, dalam kebijakan ekonomi makro dikenal ada dua kebijakan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Indonesia adalah Bank Indonesia. Apa instrumennya? Masih ingat semuanya? Yaitu adalah intervensi Bank Indonesia di pasar uang dan pasar valuta asing. Di pasar uang, maka yang dirubah adalah tingkat suku bunganya. Di pasar valuta asing akan dirubah nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya. Itulah kebijakan moneter. Karena bagaimanapun juga Bank Indonesia bisa mendukung, bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan target pemerintah dengan melakukan perubahan di tingkat suku bunga dan di tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Itu adalah kebijakan moneter. Fiskal policy itu domainnya pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Apa instrumennya? Masih ingat? Ada dua. Yaitu adalah G, government expenditure, dan tax adalah pajak. Jadi pemerintah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan merubah G-nya pasti ditingkatkan, jarang G yang turunkan. Dengan segala konsekuensinya, at all cost, seperti sekarang. Dan pemerintah menggunakan instrumen pajak. Jadi pajak adalah instrumen fiskal policy di mana pemerintah melalui Menteri Keuangan akan memengaruhi atau dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang telah diharapkan, yang telah ditetapkan. Itulah pajak. Mungkin bisa dibaca lagi tulisan saya di bagian stimulus fiskal. Baik, jadi hubungan antara fiskal policy dan private investment. Jadi swasta juga berperan dalam ekonomi dalam bentuk mendirikan, membangun industri atau prasarana ya sebagai komplement atas kebijakan pemerintah bidang infrastruktur ya, seperti jalan, ada jalan tol, swasta yang terlibat, walaupun pemerintah juga membangun jalan juga begitu ya. Swasta juga membangun pelabuhan di Cikarang, di Bekasi ada dry port, ada pelabuhan darat melengkapi pelabuhan lautnya Tanjung Priuk. Jadi sama saja di Bekasi juga ada pelabuhan darat untuk ekspor impor, namun dikelola oleh swasta. Itulah contoh swasta investasi di bidang infrastruktur. Nah, ada 3 saluran ya, bagaimana relasi antara fiskal policy dengan investasi swasta. Kembali lagi bahwa kita di sini sedang cerita mengenai budget defisit. Jika public capital
bersubstitusi dengan private capital. Nah, ini menarik jika public capital itu bersubstitusi dengan private capital. Jadi investasi pemerintah itu bersubstitusi dengan private investment. Dan kata lain, adanya persaingan. Jika private meningkat, maka public turun. Sebaliknya, jika public investmentnya meningkat, berdampak negatif terhadap private investment. Jika ada peningkatan public investment karena bersifat substitusi, maka akan menekan private investment. Akibatnya adalah turunnya rate of return dari private investment tersebut. Jadi kalau swasta itu terdesak dengan adanya peran pemerintah, maka profitabilitas, kemampuan menghasilkan return atas investasi swasta itu akan turun. Apa contohnya? Nah, kita bisa memperhatikan kalau yang sering terbang antar kota menggunakan pesawat terbang, kita akan bisa merasakan mana bandara yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, mana bandara yang dimiliki oleh swasta. Swasta di sini bisa saja BUMN, ya, itu dikatakan swasta juga. Atau di kota-kota besar ada pasar yang dibangun oleh swasta, ada pasar dibangun oleh pemerintah daerah. Sama, jadi kalau pemerintah daerah mengembangkan pasar, berarti swasta tidak ada space untuk bangun pasar. Di Bogor ada pasar dibangun oleh swasta, itu Jalan Celendek situ ya. Ada pasar, rencananya adalah pasar bersih. Sementara di Bogor juga ada pasar yang dikelola oleh WMD, ya, PD Pasar Pakuan kalau tidak salah. Nah, itulah contoh, ya, jika public spendingnya meningkat, maka akan mendesak swasta tidak bisa ikut dalam investasi. Itu adalah yang pertama. Nah, jika budget defisit yang besar itu dibiayai dari domestic borrowing, nah sekarang jika pemerintah membiayai defisit itu dari penjualan obligasi di domestik, artinya dalam dominasi, bukan dengan dana rupiah. Kalau sekarang kan COVID dengan dananya dolar, dominasi namanya. Karena obligasinya domestik, maka R akan naik. R akan naik. Ya, nah ini agar obligasi itu terjual, diserap oleh domestic market, maka ada insentif dari pemerintah berupa naiknya suku bunga. Otomatis suku bunga obligasi akan berkorelasi dengan suku bunga di pasar uang. Nah, dengan naiknya suku bunga di pasar uang, kita masih ingat kuliah makroekonomi, hubungan antara suku bunga dengan I, liquidity preference, hubungan tersebut memiliki slope negatif. Jika R turun, maka I akan naik. Sebaliknya, jika I naik, R naik, I akan turun. Jadi yang menggerakkan investasi adalah sinyal di pasar uang, yaitu tingkat suku bunga. Nah, ketika suku bunganya naik karena pemerintah menjual obligasi, berarti sangat mahal kalau swasta meminjam uang ke
perbankan. Dan demikian ada penurunan investasi di sektor swasta karena tingginya cost of capital. Cost of capital itu dalam bahasa kita adalah tingkat suku bunga. Jadi biaya atas kapital itu dalam konteksnya di sini adalah tingkat suku bunga yang kita tahu ada hubungan negatif antara suku bunga dengan tingkat investasi. Kuliah makro awal ya. LP, liquidity preference, slope-nya negatif. Nah, sebaliknya jika public investment dan private investment adalah komplement, saling mendukung, komplement, dan sama-sama bergerak positif, maka peningkatan public investment akan meningkatkan private investment. Nah ini ya perlu diperhatikan jika bersubstitusi, jadi saling bersaing, maka negatif hubungannya. Tapi sebaliknya, jika public investment dan private investment itu berkomplementer, saling mengisi, maka otomatis kenaikan public investment akan menaikkan private investment. Nah, saya minta contoh dari mahasiswa. Contoh konkretnya bagaimana atau kita lihat di kehidupan sehari-hari, contoh adanya komplementaritas antara public investment dan private investment. Nah, sebelumnya itu diskusi mengenai hubungan antara defisit anggaran dengan pembiayaan. Nah, sekarang kita akan bahas ya, defisit anggaran besarnya G daripada T dan efek terhadap neraca pembayaran, balance of payment, dan nilai tukar. Nah, di sini ada relasi antara defisit anggaran dengan nilai tukar. Berarti kita akan mencoba melihat ya di pasar valuta asing karena ada perubahan nilai tukar. Yang sering kita bahas, yang sering kita dengarkan adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kembali kepada rumus yang sangat terkenal, Y adalah PDB merupakan CST. Nah, sebelumnya kita paham bahwa penerimaan itu ya itu dialokasikan untuk pajak T, dialokasikan untuk S tabungan, dialokasikan untuk C konsumsi. Jadi PDB itu dana yang besar atau pendapatan negara itu sebagian pajak, karena pajak juga ada, sebagian saving, sebagian konsumsi, maka nilai C plus S plus T sama persis dengan C adalah konsumsi rumah tangga, plus I adalah belanja modal, belanja barangnya perusahaan swasta, karena I itu belanja untuk menghasilkan lagi, kalau C belanja untuk dikonsumsi. Plus G belanja pemerintah, di Indonesia itulah APBN, kalau daerah APBD, dan neraca perdagangan X minus M atau NX. Nah, kemudian kita rubah posisinya, M
minus X. Nah, M minus X adalah defisit perdagangan. Karena M impor, X adalah ekspor. Berarti kalau impor dikurangi dengan ekspor sebut dengan defisit perdagangan. Neraca perdagangan, trade balance atau current account. Akan sama dengan I kurangi S plus G kurangi T. Jadi kalau secara bahasa ekonomi M minus X adalah defisit perdagangan, jadi kita bayangkan impor itu melebihi ekspornya, akan sama dengan kelebihan investasi dibandingkan tabungan. Nah, perhatikan. Seharusnya dalam keseimbangan I sama dengan T ya dalam keseimbangan. Tapi pada kondisi tertentu tabungannya sedikit, I-nya banyak. Bayangkan, S sedikit, I-nya banyak. Berarti kita akan menggunakan peran foreign investment. Akan mengundang investor asing. Karena I-nya melebihi S-nya. Plus G minus T. Nah, G minus T adalah defisit anggaran. Jadi, di sini kita lihat bahwa defisit perdagangan itu sama dengan naiknya peran foreign investment dan efek dari defisit anggaran. Nah, dengan asumsi I dan S tidak berubah, nah jika kita keluarkan I minus S, berarti M minus X sama dengan G minus T. Artinya, setiap kenaikan defisit anggaran, nah, maka akan menyebabkan kenaikan neraca pembayaran. Nah, ini menjadi dilema juga nih yang bagi Indonesia nanti nih. Ketika defisit anggaran terus meningkat, berarti kita akan mengalami kenaikan neraca pembayaran. Artinya bahwa ekonomi mengalami masalah di sini. Nah, model Fleming model, kita masih ingat model Fleming model, ya. Maka peningkatan defisit anggaran, saya ulangi lagi, peningkatan defisit anggaran akan meningkatkan aliran modal dari luar karena defisit dibiayai dari pinjaman luar negeri, otomatis ada aliran masuk dolar atau yen atau apapun namanya mata uang asing Indonesia, maka rupiah akan terapresiasi. Rupiah akan mengalami penguatan. Karena apa? Karena semua uang tersebut harus dikonversi ke rupiah. Dan demikian rupiah mengalami penguatan. Nah, karena rupiah mengalami penguatan, dan demikian akan menekan atau dengan kata lain defisit neraca pembayaran akan semakin meningkat. Inilah dilematis ya, dilematis ketika defisit anggaran itu berdampak terhadap aliran modal yang masuk karena menggunakan pinjaman luar negeri, dan demikian akan membebani neraca pembayaran. Itu adalah hubungan antara defisit anggaran, neraca pembayaran, dan nilai tukar. Nah, itulah yang dirasakan oleh negara berkembang pada tahun 1997-1998. Mungkin Anda belum lahir barangkali ya. Kita Indonesia mengalami krisis moneter, itu dirasakan juga oleh
negara Asia, Thailand, Malaysia, Filipina, Korea, juga negara-negara di Amerika Selatan. Nah, biasanya di negara berkembang karena struktur ekonominya terbatas, budget defisit itu akan dibiayai dengan cara money creation, dengan mencetak uang, ya money creation atau supply uang itu sama saja. Nah, karena money creation itu, money supply itu ya akan meningkatkan harga-harga inflasi, maka budget defisit itu akan menjadi masalah. Kenapa? Inflasi meningkat dan semakin meningkatnya balance of payment atau BOP defisit. Itu merupakan efek dari defisit anggaran. Dia yang meningkat. Yang meningkat adalah instrumen dari kebijakan fiskal. Nah, saat itu IMF melihat ada masalah keuangan di negara-negara berkembang. IMF memberikan pinjaman. Jadi di dalam dunia perekonomian dunia itu ada dua lembaga yang memberikan pinjaman, World Bank dan IMF. Itu adalah twin, kembar gitu. Kalau IMF adalah sisternya dari World Bank. Kalau World Bank pinjaman jangka panjang untuk pembangunan, pinjaman untuk pendidikan, untuk kesehatan, lingkungan yang tenornya bisa puluhan tahun. Tapi kalau masalah keuangan negara, masalah defisit anggaran, maka pinjamannya ke IMF karena memang untuk jangka pendek. Ya, IMF melihat bahwa upaya untuk menurunkan inflasi dan mengurangi balance of payment harus dibukanya atau dilonggarkannya pasar valuta asing, yaitu dengan membuat nilai tukar itu mengambang. Mengambang artinya dia mengikuti pergerakan supply demand valuta asing. Itu adalah kondisi yang dialami oleh negara-negara berkembang ketika negara berkembang mengalami krisis balance of payment akibat dari defisit anggaran semakin meningkat. Nah, penutup setelah kita tahu relasi antara defisit anggaran, inflasi, dan balance of payment, maka kita punya kesimpulan bahwa defisit anggaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi defisit, semakin menekan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana transmisinya? Maka defisit anggaran akan beda dengan money creation, money supply meningkat. Money supply meningkat akan berdampak terhadap inflasi, dan inflasi maka akan muncul ketidakpastian. Ya, inflasi itu membuat ketidakpastian. Ekonomi akan mengalami masalah karena dengan adanya inflasi tersebut. Inflasi, harga-harga akan meningkat, ya, akan meningkat. Kemudian masyarakat harus melakukan realokasi anggaran, perusahaan harus melakukan realokasi sumber daya dari pemerintah. Maka dengan demikian inflasi itu menjadi sinyal negatif bagi investasi. Nah, karena inflasi membuat harga mahal membuat suku bunga juga mahal, maka dengan demikian akan menurunkan minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan, otomatis akan terjadi kontraksi ekonomi. Dan juga defisit anggaran itu kita ingat, kita paham akan berdampak terhadap neraca perdagangan. Maka dengan adanya defisit perdagangan, ekonomi mengalami kontraksi. Nah, penulis buku Hussein dan Choudhury sudah membuktikan bahwa ada relasi negatif antara defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi dengan mengkompilasi data-data dari berbagai negara. Nah, saya fotokan di sini, ternyata memang semakin tinggi defisit anggaran, ya, yang dihitung dari adanya defisit
to GDP rasio, maka semakin turun juga ekonomi. Nah, ini data faktual nih, ya. Data faktual bahwa terbukti dengan adanya defisit anggaran akan menekan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita berharap pemerintah bisa mengelola makroekonomi ke depan, karena pada saat ini, pada pandemi COVID-19, kita mengalami defisit anggaran yang cukup besar, ya. Jadi kita harus menerbitkan obligasi sebesar 400 triliun lebih sedikit, ya, untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19. Maka ada peluang, ya, peluang adanya kejadian masa yang akan datang, ekonomi kita akan tertekan akibat defisit anggaran yang cukup besar. Itu kuliah tentang defisit anggaran, inflasi, dan neraca pembayaran. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kuliah sesi ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.